Baik, nah sekarang yang agak menarik kita pelajari ya. Apa tulisan Yesus Kristus di atas kayu salib? Inri atau Inbi atau Yud He Vav He atau Yod Nun Mem Yod. Kan ada kajian-kajian itu bahwa ada tulisan Yud He Vav He di kayu salib. Kira-kira betul atau enggak? Apakah itu dapat dibuktikan dengan bukti sejarah? Keimanan kita itu harus dibuktikan dengan bukti sejarah. Kalau itu bukan bukti, berarti dia masuk dalam apa? Ranah tafsir. Apa yang tertulis dalam kayu salib? Inri atau Yud He Vav He? Maka kita harus belajar dari mana akronim INRI itu muncul. Apakah sejak zaman dahulu akronim INRI itu sudah dikenal? Apakah sejak pada abad pertama akronim INRI itu muncul? Tetapi kita bisa berdebat hebat gara-gara akronim INRI. Ternyata secara sejarah akronim INRI itu baru muncul pada abad ke-15. Jadi seandainya Anda mau berdebat tentang INRI atau Yud He Vav He yang di atas kayu salib itu, sebenarnya semuanya itu berasal dari hal yang baru muncul pada abad ke-15. Ya, gara-gara siapa? Gara-gara Fra Angelico. Siapa itu Fra Angelico? Dia adalah pelukis Renaissance. Dia adalah seorang biara, tetapi dia juga seorang pelukis. Ya. Dia melukis seperti ini, dan untuk lukisannya itu bermacam-macam, semuanya bagus-bagus, dan dia menuliskan INRI di situ. Dari situ INRI kemudian dikenal. Kenapa kok Fra Angelico menuliskan INRI? Kira-kira? Karena dia versi Latin. Ya, karena versi Latin. Ya, karena dia berasal dari gereja ritus Latin. Nah, gara-gara si Fra Angelico ini nulis INRI, maka semua orang kira-kira kalau gitu bahasa Yunaninya apa ya? Oh, INBI. Nah, kalau gitu bahasa Ibrani apa? Ada yang bilang Yud He Vav He, ada yang bilang Yod Nun Mem Yod. Ada yang menulis begitu. Tidak apa-apa, ya, tetapi kita bisa berdebat, tapi kita harus mengingat bukti sejarah sejak kapan INRI itu mulai dikenal, ternyata baru abad ke-15 oleh pelukis Fra Angelico. Nah, ada yang berdebat itu pasti tulisannya Yud He Vav He. Ya, seolah-olah itu benar-benar si Pilatus itu nulis itu. Tetapi kalau kita lihat dari bukti-bukti sejarah, para rasul nulisnya itu agak beda-beda. Misalnya gini, Matius 27 ayat 37, menulis yang ditulis oleh Pilatus itu adalah, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Hutos estin Isus ho Basilius ton Judaion. Naskah Ibraninya, Zehu Yeshua Melech Hayudim. Kemudian Markus, ya Markus ini terkenal ringkas, maka dia menyebutnya dengan singkat saja, Raja Yahudi, Raja orang Yahudi. Ho Basilius ton Judaion. Naskah bahasa Ibraninya Melech Hayudim. Nah, kalau yang tadi itu Matius itu nulisnya Zehu Yeshua Melech Hayudim, berarti singkatannya apa? Zayin He Yod Mem He. Sedangkan kalau menurut Markus, Melech Hayudim, berarti singkatannya apa? Mem He saja. Ya, bukan Yud He Vav He. Bagaimana dengan Lukas? Lukas nulisnya, inilah Raja orang Yahudi. Ho Basilius ton Judaion Hutos. Bahasa Ibraninya, Zehu Melech Hayudim. Kalau dibikin singkatan, Zayin He Mem He. Nah, beda lagi. Nah, sekarang yang paling otentik, kenapa paling otentik? Orang menganggap tulisannya Yohanes ini paling otentik. Karena Yohanes ikut dalam sampai peristiwa penyaliban itu. Nah, murid-murid yang lain kan pada lari semua nih. Nah, karena dia yang menyaksikan sendiri, maka tulisannya yang paling otentik. Yohanes nulisnya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yesus, ho
Nazoraios ho Basileus ton Judaion. Naskah Ibraninya Yeshua Hanotsri Melek Hayudim. Dari naskah Ibrani ini dibikin singkatannya itu Yod He Mem He. Terjemahan ini yang menjadi terkenal justru yang bahasa Latin. Gara-gara lukisannya Fra Angelico tadi pada abad 15. Pada naskah Latin, Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Disingkat menjadi INRI dalam lukisan-lukisan dari Fra Angelico. Nah, dari sini kemudian timbul ide-ide yang lain. Kalau gitu, tulisannya dari Rasul Yohanes yang asli, nulisnya apa dong? Gitu. Yesus ho Nazoraios ho Basilius ton Judaion. Berarti disingkatnya apa? In B. In B. Nah, in B di sini. Sekarang baru ngeh ya, dari mana INRI itu datang. Nah, bagaimana dengan orang Yahudi sendiri menerjemahkan tulisan dari naskah Rasul Yohanes dalam bahasa Yunani tadi? Ya, Yeshua Hanotsri Melek Hayehudim. Nah, mereka mengambil singkatannya ini dari kata dasarnya. Ya, Yeshua Yod, ya, Yeshua Yod, Hanotsri. Kata dasarnya apa? Notsri. Seorang Nazaret. Jadi hanya dibuang karena H itu di sini H itu dia adalah definite article. Jadi H-nya nggak dipakai. Nah, kemudian Melek, ya, Melek raja, jadi M. Terus Hayehudim. Hanya dibuang karena H itu adalah prefix, maka Yehudim. Maka singkatannya itu adalah Yod Nun Mem Yod. Yod Nun Mem Yod. Ya. Bagaimana dengan naskah Peshitta Aramaik yang berasal dari abad kedua Masehi? Ya, abad kedua Masehi. Ingat ya. Yeshua Natsaraya Malka di Yehuda. Ya. Berarti singkatannya sama dengan bahasa naskah Ibraninya. Yod Nun Mem Yod. Ya. Maka kalau Anda jalan-jalan ke Yerusalem, di gereja Makam Kudus yang di Yerusalem, Anda akan menemukan akronim pada salib Yesus Kristus itu Yod Nun Mem Yod. Ada di mana itu? Ada di gereja Church di Saint Helena. Apa yang sudah kita pelajari tadi, INRI, INBI, ya, Yod Nun Mem Yod, itu Anda kalau masuk di gereja itu, ya, di gereja Makam Kudus itu dihuni oleh 6 gereja purba, di antaranya adalah gereja Katolik Roma, juga Ortodok, dan yang lain-lain. Di sebelah dari bagian Fransiskan, berarti Ritus Latin, itu terdapat satu relief. Kalau Anda pernah ke sini, ada yang pernah foto-foto di sini? Siapa yang pernah ke Yerusalem dan masuk ke gereja Makam Kudus? Ada? Ada, Bu. Ya. Nanti kalau Anda ke Yerusalem, sempatkan ke sini dan kita akan melihat tulisan apa yang ada di salib Yesus. Anda lihat di sini ada INBI sesuai tulisan Rasul Yohanes, kemudian INRI sesuai dari tulisannya siapa tadi? Lukisannya Fra Angelico. Kemudian di sini ada singkatan bahasa Ibraninya apa? Yod Nun Mem Yod. Berasal dari apa? Berasal dari naskah bahasa Ibrani maupun naskah Peshitta yang memang menuliskan Yod Nun Mem Yod. Naskah Peshitta berasal dari abad kedua Masehi. Nah, relief ini adalah persembahan dari seorang bangsawan Itali yang kemudian dibawa ke Tanah Suci pada tahun 1588. Nah, ini bukti sejarah. Bukti sejarah menuliskan INBI, INRI, dan Yod Nun Mem Yod. Kenapa ditulis Yod Nun Mem Yod? Karena singkatan ini itu mengambil dari kata dasar tiap-tiap kata dari
Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, tetapi kemudian ada orang yang mengkira-kira, enggak, itu bukan Yod Nun Mem Yod, tapi harusnya Yud He Vav He dong gitu. Karena Yesus kan memang Yud He Vav He gitu ya. Nah, mereka kemudian mereka-reka dari terjemahannya naskah bahasa Ibrani tadi dengan menambah Vav di sini. Supaya bisa disingkat Yod He Vav He. Jadi Yeshua Hanotsrin Umelech Hayehudim. Nah, disingkat menjadi Yod He Vav He. Tetapi ketika mereka memberikan bubuhan fe di sini, itu nggak tuntas, ya, nggak tuntas. Karena apa? Dengan membubuhkan di sini ve supaya Yesus itu ada seru-seruannya jadi Yud He Vav He ditulis di kayu salib gitu kan. Nah, Umelech. Umelech itu kalau diartikan secara harfiah itu a king. A king. Nah, orang Yahudi itu sangat memperhatikan definite artikel. Apa bedanya a king dan the king misalnya? Ada yang bisa membedakan a king dan the king. Nah, ini orang yang menuliskan Yud He Vav He ini nulisnya kan Umelech. Berarti a king, Jesus of Nazareth and a king of the Jew. Bukan King the bisa king. siapa saja, Bu. The King, Kalau King bisa siapa itu, saja. ya, Tapi the king itu pasti tertentu. satu-satunya, Ya. The King satu-satunya raja. The king satu-satunya. Kalau a king, itu bisa ada raja. ada Ya. bandingan yang lain. suatu Seorang raja. Lain. Saja dengan raja yang lain. seorang raja. Nah, tapi betul juga loh penulisan Umelech. Saya melihat ini betul. Kenapa betul? Karena yang nulis Pilatus. Kalau yang nulis Pilatus bilang Umelech, betul. Kalau yang nulis kita, salah. Ya. Kalau yang nulis orang Kristen salah. Tapi kalau ini yang nulis Pilatus, ini betul. Kenapa? Kenapa Pilatus misalnya nulis Umelech? Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai the king. Ya. Dia hanya melihat Yesus sebagai a king. A king. Kenapa a king? Karena ada king yang lain siapa? Lain, Kaisar. Kaisar. Kingnya Terus kan? Yahudi? Herodes. Oh, Herodes. Iya betul Herodes. Ya kan? Jadi penulisan ini itu tidak memberikan kemuliaan pada Yesus. Karena di sini a king. Jadi ini kan lagi viral nih. Di internet kan Anda pasti pernah lihat ini. Dan kemudian orang-orang bilang ini ada Yud He Vav He di kayu Yesus, di kayu salib Yesus. Ya, Yud He Vav He. Yeshua Hanotsri Umelech Hayehudim. Jesus of Nazareth and a king of the Jew. Kalau memang memberikan kemuliaan, ini masih separuh-separuh aja. Karena a king, bukan the king. Kita masih ingat ya, masuk di kelas kita yang membahas Kejadian 1 ayat 1. Yang di mana orang Yahudi itu membaca Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ya, kenapa orang Yahudi membaca Bereshit bukan Bareshit? Kenapa orang Yahudi membacanya in a beginning? Walaupun terjemahan bahasa Inggrisnya itu in the beginning. Tetapi orang Yahudi bacanya ini in a beginning. Kenapa? Masih ingat pelajaran kita? Kejadian 1 ayat 1? Karena penciptaan itu tidak bukan awal dari segalanya. Yes, ya. Mengapa orang Yahudi membaca Bereshit bukan Bareshit? Ya. Karena penciptaan alam semesta ini bukan awal dari segala sesuatu. Maka penciptaan alam semesta ini adalah hanya a beginning, tapi bukan the beginning. Sebab the beginning-nya sendiri siapa? Allah sendiri. Allah itu sendiri. Maka kalau Allah menciptakan langit dan bumi, maka itu dibaca dengan a beginning. Nah, seperti ini juga. Kalau orang membaca
Yesus itu Umelek, bukan Hamelek. Berarti a king, just a king, not the king. Ini pelajaran kita level A unit 18. Ya. Kita sudah belajar tentang apa bedanya David Hamelek dan David Melek. Nah, David Hamelek itu David the king, David the king. Ya. Tapi kalau David Melek itu David atau David is the king. Beda antara the dan e. Nah, ini orang-orang yang menafsirkan tulisan di kayu salib itu ada Yud-He-Vav-He, nafsirnya nggak tuntas. Karena Umelek, a king. A king. Oke, jadi paham kira-kira? Jadi ini reka-rekaan saja. Seandainya ada orang mengatakan, ada tulisan Yud-He-Vav-He di kayu salib Yesus. Tentu saja saya percaya, saya mengimani Yesus Kristus adalah Yud-He-Vav-He itu sendiri. Tetapi kalau sesuatu bukan bukti sejarah atau bukan bukti naskah, maka Anda jangan sekali-sekali mengklaim ini sebagai suatu kebenaran. Anda harus menempatkan itu sebagai batas tafsir saja. Paham di sini? Ya. Jadi pasti Anda pernah membaca reka-rekaan ini. Ada pertanyaan, silakan. Bu, saya mau kembali ke Isa Al-Masih yang tadi, yang di atas. Ya. Bukannya orang Arab itu memanggil Yesus bukan Isa, Kristen Arab, tapi Yashu ya, Bu? Yashu, kalau orang Islam baru Isa ya? Ya, oke. Yashu, Isya sama. Ya, Yashu itu berasal dari naskah Aramaik, jadi Peshitta abad kedua. Nah, kemudian ada yang memakai Yashu, ada yang memakai Isya. Tapi Isya tidak dapat kita salahkan, karena itu adalah transliterasi dari Yeshua. Yeshua, jodnya dibaca I, Yeshua, ya jadi Isya, nah kan sama. Jadi apa yang dipersoalkan dengan nama Isa? No problem. Seperti Yisrael, dibaca Israel. Yitzhak, dibaca Itzhak. Ya, Yefta, dibaca dengan Iftah. No problem. Ya. Jadi itu fonetik koresponden, Ibu ya? Ya, hanya fonetik koresponden saja, perbedaan bunyi saja, dialek saja. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Jadi kembali lagi pada bentuk dari INRI, singkatan INRI ternyata baru abad ke-15 oleh Fra Angelico, yang dimana kalau Anda membuktikan pada relief yang dipasang pada gereja Makam Kudus di Yerusalem, Anda akan menemukan INBI, INRI, dan Yod, Nun, Mem, Yod. Nah, seandainya enggak pokoknya Yud-He-Vav-He. Nah, saya enggak nyalain juga. Ya, enggak apa-apa orang itu believe. Tapi apa yang Anda anggap kebenaran ini adalah dalam batasan Tafsir. Baik, yang lain yang bertanya silakan. Bu, tapi apakah penyebutan atau penulisan Isa di Al-Quran itu mengacu dari akar kata Peshitta atau Ibrani tadi? Oke. Isya. Ada yang lebih mempersoalkan Isa Al-Masih itu adalah sosok yang berbeda dengan yang ditulis di Alkitab kita. Karena penulisan sejarah kelahirannya beda. Ya. Itu sudah kita pelajari pada saat kita belajar tentang studi kata nama Allah, Elohim. Saya memberikan satu ilustrasi waktu itu, atau analogi. Ya. Ada dua buku bicara mengenai seorang Soekarno. Buku yang pertama itu menulis bahwa Soekarno adalah seorang nasionalis, dia pencetus dari dasar negara Pancasila, dia memiliki sejumlah anak, Megawati, Guntur Soekarno Putra, dan lain-lain. Nah, itu buku pertama. Kemudian ada buku kedua, menuliskan Soekarno, yang sama. Tetapi buku yang kedua ini menuliskan berbagai macam kejadian yang bertolak belakang dengan buku tadi. Soekarno ini ya dituliskan bahwa dia pencetus ide Nasakom yang memasukkan nilai-nilai komunisme di dalam negara Indonesia.
Kemudian dia kawin banyak, gini-gini yang jelek-jelek ditulis dalam buku kedua. Saya tanya, Soekarno-nya ada satu atau ada dua? Satu. Satu. Ya sudah. Ada cerita yang berbeda dalam kitab yang berbeda. Ya nggak apa-apa, itu kitab mereka. Tapi yang kita imani adalah kitab yang ini. Walaupun bicara tentang sosok yang sama. No problem. Saya tidak keberatan ada penyamaan antara Isa Al-Masih dengan Yeshua Mashiach. Keduanya sama. Kalaupun ada perbedaan ya karena kitabnya berbeda. Oke, lanjut ya. Bu, bisa tanya, Bu? Silakan. Kalau dari penjelasan Ibu, apakah bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya yang ditulis di atas salib yang sebenarnya waktu itu kita nggak tahu ya, Bu ya? Jadi ini hanya tafsir ya, bisa INRI, bisa INBI gitu ya, Bu? Ya, bisa INRI, bisa INBI. Kenapa INBI? Karena INBI ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes dari kitab Yohanes tadi kan? INBI. Ya. Tapi apakah nulisnya akronim INBI? Kan juga belum tentu. Ya. Mungkin juga ditulis dengan tulisan yang penuh, bukan singkatan. Kenapa singkatan? Ya, karena Fra Angel itu menggampangkan saja, kepanjangan gitu kok ditulis. Maka dia nulis INRI. Nah, kemudian kalau orang singkatan Yohanes nggak bisa INRI-nya. Bu. Silakan. Nggak bisa lihat. Kalau singkatan Yohanes nggak bisa baca nanti, Bu. Tahu artinya apa ini? Kepanjangan ya. Ya, makasih Bu Rita. Baik, jadi ini semua adalah tafsir ya. Jadi nggak usah kita berdebat sesuatu yang tafsir, karena ini pun berasal dari abad ke-15 ya. Oke Bu, satu lagi Bu. Silakan. Itu kan tertulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin, ya toh? Nah, yang dimaksudkan di situ Ibrani itu apakah bahasa Ibrani atau bahasa Aram? Ya, kadang-kadang ya naskah bahasa Aram itu disebutkan dengan disebut juga sebagai naskah Ibrani, ya karena orang Ibrani bicara dalam bahasa Aram. Ya. Tetapi biasanya dalam zaman Yesus bahasa Aram itu dipergunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Dalam bahasa liturgi itu menggunakan bahasa Ibrani. Bisa saja si Pilatus itu menulis dalam naskah Ibrani, bisa saja menuliskan dalam naskah Aram. Naskah Ibrani maupun naskah Aram itu adalah bahasa yang serumpun. Anda baca di sini. Naskah Ibraninya, Yeshua Hanotsri, Melek Hayehudi. Itu bahasa Ibrani. Mirip sekali dengan bahasa Aramnya. Yeshua Natsaraya, yaitu Hanotsri. Kenapa Hanotsri menjadi Natsaraya? A di belakang dalam naskah bahasa Aram itu adalah definite artikel. Melek, Malcha. Kemudian Hayehudim, di Yehudaye. Ya, di ini artinya of Yehudaye. Nah, di sini ini juga definite artikel. Sama, Hayehudim. Jadi mau ditulis misalnya dalam bahasa resmi liturgi, Yeshua Hanotsri Melek Hayehudim. Seandainya ya, Pilatus menulis dalam bahasa tuturnya orang Yahudi kala itu, yaitu bahasa Aram, ya dituliskan Yeshua Natsaraya Malka di Yehudai. Dua-duanya mirip saja, no problem ya. Bisa diterima? Kita nggak tahu. Oke. Ya. Karena dua-duanya itu pada masa itu dirujuk sebagai bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani. Ya. Baik, kita lanjut ya.